Assalamualaikum Cingudul, welcome back to my YouTube channel and welcome back to Harum. So Cingudul, berita duka cita baru saja datang dari Itaewon, Korea Selatan. So Cingudul, buat kalian yang belum tahu, Itaewon itu adalah sebuah permukiman yang ada di kota Seoul, Korea. Ada sekitar 22.000 warga yang tinggal di Itaewon, Korea. Nah, di Itaewon ini terkenal dengan restoran kosmopolitan dan hiburan malam. Di sana juga banyak restoran barbecue, bistro kelas atas, dan juga banyak banget restoran-restoran dari berbagai mancanegara ada di sana. Dari makanan-makanan yang halal dan non-halal. Nah, di Itaewon ini tuh memang selalu ramai oleh pendatang dan juga penduduk yang ada di sana. Apalagi di bulan-bulan Halloween kayak sekarang. Ada apa sih di Itaewon, Korea Selatan? Cingudul, jadi di Itaewon itu setiap tahunnya selalu mengadakan acara Halloween yang dimana mereka itu kayak berkumpul gitu di Itaewon, cosplay jadi karakter-karakter yang ada di film, terus mereka berkumpul di Itaewon untuk mengadakan party malam-malamnya. Dan acara itu tuh selalu ramai banget dikunjungi oleh orang-orang yang ada di Korea. Bahkan itu pun menarik orang asing untuk ikut gabung ke acara Halloween yang ada di Itaewon. Acara Halloween yang harusnya senang-senang, mereka semua cosplay karakter-karakter yang ada di film, harusnya menjadi sebuah acara yang besar dan menyenangkan. Namun sayangnya berubah menjadi tragedi yang mencekam. Dari tragedi yang mencekam itu dilaporkan pada hari Minggu 30 Oktober 2022 sebanyak 150 orang meninggal dalam tragedi Itaewon pada Sabtu malam tanggal 29 Oktober 2022. Nah, kenapa sih bisa begitu banyak banget orang yang tewas dalam kejadian Itaewon? Apa sih penyebabnya? So, aku bakalan bahas kronologinya. So, festival Halloween pada Sabtu malam 2022 semalam itu adalah festival Halloween pertama di Itaewon tanpa masker setelah pandemi. Jadi, distrik Itaewon ini tuh menggelar acara Halloween perdana tanpa masker setelah terhalang pandemi COVID-19 selama 3 tahun. Jadi, sebelum-sebelumnya itu memang di Itaewon itu di tahun-tahun sebelumnya nih, mereka tetap menggelar acara Halloween, cuman semuanya pada pakai masker. Jadi semalam 29 Oktober 2022 adalah festival Halloween pertama di Itaewon yang nggak pakai masker lagi. Nah, festival Halloween di Itaewon pada Sabtu malam kemarin ini dikabarkan ada 100.000 orang pengunjung. Dan Itaewon juga mengirim lebih dari 200 petugas untuk kurun waktu dari tanggal 28 sampai 31 Oktober 2022. Jadi petugas yang dikerahkan di Itaewon itu awalnya itu untuk mencegah kejahatan, mencegah pelecehan, dan mencegah pembuatan film ilegal. Petugas kepolisian juga ditugaskan ke Itaewon dengan tujuan awal untuk mencegah kejahatan narkotika. Nah, tapi sayangnya pada Sabtu malam 29 Oktober 2022 itu, di sebuah gang sempit di sebuah landmark Hotel Hamilton, pengunjung Itaewon itu berdesakan dan mulai berjatuhan. Lalu semakin malam situasinya itu semakin gak terkendali. Nah, kalau misalnya kalian gak tahu nih, dari foto ini, itu kan mereka lagi jalan ya di sebuah gang gitu. Nah, di gang ini itu diketahui lebarnya itu cuma 4 meter, dengan posisi sedikit miring menanjak dan dengan pengunjung sebanyak 100.000 orang. Wow. Nah terus para pengunjung itu tuh terperangkap di antara kerumunan yang keluar dari hotel dan kerumunan dari pintu keluar 1 dan 2 stasiun kereta bawah tanah Itaewon. Dan dari posisi yang berdesak-desakan itu, beberapa orang itu menunjukkan tanda-tanda mati lemas dan serangan jantung. Nah, jadi pada pukul 22.15 sampai 22.22, stasiun pemadam kebakaran Yongsan itu menerima rentetan setidaknya 81 panggilan yang melaporkan pengunjung Itaewon kesulitan bernapas. Jadi banyak laporan ke pemadam kebakaran itu yang nelpon ngasih tahu, Pak, ini ada sejumlah orang
yang kesulitan bernapas di Itaewon. Dan kepala pemadam kebakaran yaitu Choi Sung Bom mengatakan sejumlah orang jatuh selama festival Halloween dan kami memiliki banyak korban. Dan kepala pemadam kebakaran juga mengatakan bahwa mayoritas korban yang berjatuhan itu adalah perempuan usia 20-an. Penyebab yang kedua adalah jumlah pengunjung 10 kali lebih ramai dari biasanya. Saksi mata bernama Moon Ju-yong menggambarkan kekacauan beberapa saat sebelum masa pengunjung menyerbu. Menurut si Moon Ju-yong ini, sebelum insiden itu, kondisi di Gang Itaewon yang sempit itu tuh udah nunjukin tanda-tanda kerumunan yang nggak biasa. Dia bilang kerumunan itu tuh 10 kali lebih ramai dari biasanya. Kalau misalnya kalian bisa lihat video-video yang udah tersebar di YouTube, di Twitter, di TikTok, itu tuh kalian bisa lihat gimana gang sempit yang dikunjungi oleh kurang lebih 100.000 orang itu tuh bener-bener padet banget dan berdesak-desakan banget. Kayak udah gitu kan kondisinya miring nanjak gitu kan. Awal mulanya itu dari belakang yang dorong-dorongan, terus kan namanya berdesakan banget, makin lama makin ya yang paling depan kegencet. Nah, akibat dari berdesak-desakan di gang sempit Itaewon tersebut mengakibatkan sebagian orang nggak bisa bergerak, sementara petugas darurat dan polisi itu udah mencoba untuk menarik mereka keluar, kayak di video ini. Dan petugas pemadam kebakaran juga saksi mata mengatakan kalau orang terus berduyun-duyun membadati gang yang sempit dan berdesak-desakan, dimana gang itu tuh udah penuh banget dan sesak. Ya jadi kan mereka lagi pada jalan tuh ya di gang Itaewon itu yang sempit. Nah, itu kan udah berdesak-desakan nih dari depan, tengah, belakang, itu kan bener-bener sesek banget, keadaannya tuh penuh dan berdesak-desakan banget. Jadi dari paling belakang itu mungkin ada yang nyoba dorong-dorong gitu kan. Nah, ya udah kedorong, namanya dari belakang situasinya berdesak-desakan penuh, yang di belakang ngedorong otomatis kan makin ngedorong ke depan. Yang paling depan ini pasti jatuh karena kedorong-dorong dari belakang dan makin berdesak-desakan karena bertumpuk-tumpukan oleh yang lain. Kepala pemadam kebakaran juga mengatakan semua korban tewas kemungkinan besar akibat insiden yang terjadi di gang sempit tersebut. Pada hari Minggu 30 Oktober 2022, jam 6 pagi waktu setempat, Badan Pemadam Kebakaran Nasional Korea Selatan mengonfirmasi sebanyak 150 orang meninggal dunia dan 76 orang terluka. Di insiden Itaewon ini nggak cuman pemadam kebakaran dan tenaga medis dari Itaewon yang datang, tapi dari seluruh penjuru ikut andil dalam insiden kali ini. Namun itu aja, walaupun udah dari seluruh penjuru nih yang tersebar untuk ikut datang ke Itaewon dan membantu menyelamatkan, tapi masih kekurangan personil. Sampai-sampai petugas medis itu minta pengunjung yang bisa CPR untuk ikut bantu semua tenaga medis untuk CPR para korban. Kalian bisa bayangin gak sih? Dan aku pas ngeliat video yang ini, itu bener-bener sampai petugas medis aja tuh udah ngerasain kewalahan sampai mereka minta pengunjung untuk ikut bantuin CPR. Nah, saking udah crowdednya banget keadaan di sana, yang korban-korbannya udah berserakan banyak banget, dan sedangkan tenaga medis yang udah datang ke sana tetap nggak cukup. Dan dari kejadian Itaewon ini, ada juga 2 warga negara asing yang menjadi korban tewas. Dan untuk para korban yang meninggal saat ini dibawa ke Wonhyo Multipurpose Gym karena kurangnya tempat tidur di sejumlah UGD di rumah sakit. Karena saking banyaknya korban, jadi UGD di setiap rumah sakit itu tuh udah nggak cukup. Dan setelah keluarga korban dihubungi, para korban akan dipindahkan ke kamar mayat di pusat medis sekitar Seoul. So, Cingudel, itu aja rangkuman yang bisa aku rangkup di tragedi Itaewon 29 Oktober 2022 semalam. Semoga udah nggak ada lagi korban yang bertambah. Turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya, semoga korban diterima
dan semoga keluarga korban selalu diberikan ketabahan. So, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di Harum selanjutnya.